Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dahulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Senin tanggal 26 Juli 2021 terambil dari 2 Tawarik 30 ayat 8. Firman Tuhan berkata, "Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya. Serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Oppe sayunang ma patakang hamu takuhu munai, songon nabi nahin yopumuna, pasat hamu tagunan dirimuna tu Jahoba, jala robe hamu tuha badiaonna, naung pinar badianna rodi saleleng-lelengna, jala oloi hamu Jahoba debata munai, asa mudar sian hamu parpiar-piar nirimasna." Demikian firman Tuhan, topik hidup yang berserah kepada Tuhan. Jemaat Kristus yang saya kasihi, dalam nas hari ini kita belajar dari Hizkia. Hizkia berserah kepada Tuhan dalam rangka mengerjakan pembaruan mental seluruh bangsa Israel. Hizkia adalah Raja Yehuda yang dikenal sebagai raja yang takut akan Tuhan. Berbeda dengan sejumlah besar nenek moyangnya yang melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Hizkia jugalah yang memelopori diadakannya kembali ibadah-ibadah kepada Tuhan di Bait Allah di Yerusalem. Ia mengadakan pembaruan mental yang bersifat menyeluruh terhadap kehidupan bangsa Yehuda. Bahkan ia berani mengajak orang-orang di kerajaan Israel dan kepada suku Efraim dan Manase untuk beribadah merayakan Paskah. Pembaruan yang menantang seluruh orang Yehuda dan Israel pada saat itu untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, yaitu untuk terus hidup di dalam kekudusan. Nasihat dan perintah yang diikuti oleh seluruh bangsa itu yang membuat doa-doa mereka didengar Tuhan kembali. 2 Tawarik 30 ayat 27. Dengan berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan pun akan bertindak kepada kita. Murka Tuhan yang menyala-nyala akan segera undur daripada kehidupan kita, kehidupan keluarga kita. Tuhan akan berbelas kasih kepada kita dengan memberkati semua kehidupan kita, memberkati pekerjaan dan keluarga kita. Tuhan akan memberikan kesembuhan dan pemulihan dalam jasmani dan rohani kita. Karena itu, berserahlah kepada Tuhan agar hidup kita terbebas dari murkanya yang menyala-nyala. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, berserah berbeda dengan menyerah atau pasrah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan perihal berserah. Berserah adalah kata kerja aktif, sedangkan menyerah adalah kata kerja pasif. Berserah dilakukan dengan iman dan sukarela, sementara menyerah atau pasrah dilakukan karena terpaksa dan putus asa. Objek dari berserah adalah Tuhan, sementara pasrah atau menyerah objeknya adalah situasi atau masalah. Singkatnya, berserah adalah kata kerja aktif yang bermakna menyerahkan segala sesuatunya dengan sukarela kepada Tuhan karena percaya bahwa Allah akan memeliharanya dan memberikan yang terbaik kepadanya. Berserah adalah tindakan iman yang mempersilahkan Tuhan untuk campur tangan dalam hidupnya. Sedangkan pasrah adalah kata kerja pasif yang bermakna menyerah karena ia sudah tidak berdaya lagi. Pasrah adalah ungkapan yang mencerminkan keputusasaan dan menyerah pada keadaan. Berserah hanya bisa dilakukan oleh orang yang sadar dengan batas-batas kemampuannya. Berserah adalah titik awal Tuhan bertindak. Tuhan akan bertindak saat kita berserah. Maksudnya, kapan kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka saat itu pula Tuhan akan turun tangan.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. Saudaraku semuanya yang dikasihi Kristus, seorang anak kecil sedang bermain sendirian dengan mainannya. Sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba mainannya itu rusak. Dia mencoba untuk membetulkannya sendiri, tapi rupanya usahanya itu dari tadi sia-sia saja. Maka dia mendatangi ayahnya untuk minta ayahnya itu yang membetulkannya. Tapi sambil memperhatikan ayahnya, dia terus memberikan instruksi kepada ayahnya. Ayah, coba lihat bagian sebelah kiri, mungkin di situ kerusakannya. Ayahnya menurutinya, tapi ternyata belum betul juga mainannya. Maka dia memberi komentar lagi, oh bukan di situ ya, mungkin yang sebelah kanan. Coba lihat lagi deh, ya ayah. Kali ini ayahnya juga menurutinya. Tapi lagi-lagi mainannya itu belum betul. Kalau begitu, coba yang di bagian depan ayah. Kali aja masalahnya ada di situ. Kali ini ayahnya marah. Sudah, kalau kamu memang bisa, mengapa kamu tidak kerjakan sendiri saja? Jangan ganggu ayah lagi. Ayah banyak kerjaan lain. Tapi setelah dia mencoba beberapa saat untuk membetulkan sendiri dan masih belum berhasil, maka akhirnya dia kembali kepada ayahnya sambil merengek. Tolonglah ya, aku suka sekali mainan ini. Kalau rusak begini bagaimana? Tolong ayah betulkan supaya bisa jalan lagi ya. Karena tidak tega mendengar rengekan anaknya, si ayah akhirnya menyerah. Baiklah nak, ayah akan membetulkan mainanmu asal kamu berjanji tidak boleh memberitahu ayah apa yang harus dilakukan. Kamu duduk saja dan perhatikan ayah bekerja. Tidak boleh mencela. Ketika ayahnya sedang memperbaiki mainannya, si anak mulai berkomentar lagi. Jangan yang itu ya, kayaknya bagian lain yang rusak. Tapi kali ini ayahnya berkata, kalau kamu berkomentar lagi, mainan ini akan ayah lepaskan dan silakan kamu berusaha sendiri. Akhirnya karena takut ayahnya akan benar-benar melakukan apa yang dikatakannya, anak itu diam dan duduk manis melihat ayahnya membetulkan mainannya sampai bisa berjalan lagi tanpa mengeluarkan komentar apapun. Saudaraku, seperti anak kecil itu, kita pun seringkali berserah kepada Tuhan, tapi masih ingin mengatur Tuhan bagaimana sebaiknya jalan hidup kita. Bila kita sungguh-sungguh pasrah kepada kehendak Tuhan, maka niscaya Tuhan yang adalah Maha Tahu dan sangat mencintai kita akan melakukan yang terbaik. Lebih dari apa yang bisa kita pikirkan dan kita doakan sesuai dengan kehendaknya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan dengan tetap beribadah kepadamu dan hidup dalam kekudusan, agar Tuhan mau mendengar dan menjawab doa-doa kami. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19. Hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami setiap pribadi dan keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.